Sebelum memijahkan ikan lele, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Di antaranya, persiapan kolam pemijahan. Kolam pemijahan adalah kolam yang nantinya akan dipakai untuk proses perkawinan ikan. Kolam pemijahan yang biasanya saya pakai berukuran 4 x 2,5 meter dan tinggi 0,5 meter yang terbuat dari plastik dan berkerangka bambu. Sebelum kolam diisi air, alangkah baiknya kolam dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan bau atau zat kimia yang menempel pada plastik. Karena kolam yang kali ini saya gunakan untuk memijah adalah kolam baru. Setelah kolam dicuci, kemudian diamkan sampai kolam kering. Lalu isi air sampai kedalaman 25-30 cm. Setelah ketinggian air cukup, selanjutnya adalah pemasangan media gagaban. Agar gagaban tidak mengambang, saya kasih batu di atasnya sebagai pemberat. Gagaban yang saat ini saya pakai terbuat dari paranet. Adapun fungsi gagaban selain untuk tempat menempel telur, juga sebagai perangsang indukan lele agar cepat bertelur. Pemasangan gagaban sebaiknya jangan terlalu ke tengah kolam, agar nanti saat mengangkat gagaban tidak perlu masuk ke kolam dan tidak mengganggu larva lele yang baru menetas. Setelah kolam pemijahan siap, selanjutnya adalah pemilihan indukan. Pemilihan indukan menjadi kunci utama keberhasilan dalam memijahkan lele. Indukan yang dipijahkan tentunya indukan yang sudah matang gonat, agar larva yang dihasilkan tidak prematur dan tidak mudah mati. Ciri-ciri indukan yang sudah siap memijahkan adalah sebagai berikut. Indukan jantan yang sudah gonat, ujung kelaminnya berwarna merah. Sedangkan untuk indukan betina, kelaminnya berwarna merah keunguan. Berat indukan yang saya pakai seberat 2,5 kg per ekornya. Biasanya indukan dengan bobot 2,5 kg bisa menghasilkan sampai 100.000 telur. Jika indukan yang dipilih sudah memenuhi syarat, kemudian indukan dimasukkan ke kolam pemijahan. Indukan dimasukkan ke kolam pemijahan sebaiknya pada sore hari antara jam 4 sampai jam 5 sore. Proses perkawinan lele biasanya dimulai pagi dini hari. Pada saat proses perkawinan, lele jantan akan melengkungkan tubuhnya untuk menjepit kepala indukan betina. Kemudian indukan betina perlahan akan bersiap mengeluarkan telurnya, dan diikuti indukan jantan menyemprotkan sperma ke telur-telur yang dikeluarkan indukan betina. Karena itu akan lebih bagus postur tubuh jantan lebih panjang dari indukan betina, sebab akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pembuahan telur-telur tersebut. Hasil perkawinan akan lebih bagus bila postur tubuh jantan lebih panjang dari indukan betina, sebab akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pembuahan telur-telur tersebut. Indukan jantan yang memiliki postur tubuh yang panjang, saat melengkungkan tubuhnya, kelaminnya akan semakin dekat dengan kelamin betina, sehingga saat menyemprotkan sperma ke telur-telur tersebut, jaraknya tidak terlalu jauh. Kebetulan indukan jantan yang saya pakai posturnya tidak terlalu bagus, kemungkinan pembuahan telurnya tidak maksimal. Proses perkawinan biasanya selesai pagi hari, pukul 5 sampai 7 pagi. Telur-telur sudah banyak menempel di gagaban dan banyak juga yang menempel di dasar kolam. Indukan lele akan banyak diam jika proses perkawinan sudah selesai. Sebaiknya indukan lele segera diangkat dari kolam pemijahan. Namun, banyak juga indukan yang loncat keluar dari kolam setelah selesai memijah. Agar indukan lele tidak hilang, sebaiknya kolam ditutup dengan jaring atau paranet.
Telur-telur yang sudah berhasil dibuahi akan menetas 12-24 jam. Telur-telur yang berhasil dibuahi berwarna kuning transparan, sedangkan telur yang gagal dibuahi akan berwarna putih susu. Di sini kita lihat karena indukan jantan yang kemarin saya pakai postur tubuhnya kurang panjang, pembuahan telur-telur tersebut menjadi kurang maksimal, walaupun induk jantan sudah matang menggonat. Ada sekitar 40% telur-telur yang gagal dibuahi. Hari pertama setelah menetas, larva lele akan bergerombol di dasar kolam. Di hari kedua setelah larva menetas, gagapan sebaiknya segera diangkat, agar telur-telur yang gagal menetas tidak menjadi racun bagi larva-larva yang menetas yang bisa menyebabkan kematian. Mengangkat gagapan sebaiknya pada siang hari saat larva berada di dasar kolam, karena saat malam hari larva berenang di permukaan kolam. Larva lele umur 1-2 hari belum membutuhkan makanan, karena masih memiliki cadangan makanan. Saya biasanya memberi makan saat larva berumur 3 hari. Sekian info kali ini, semoga bermanfaat. Ingin tahu cara memberi pakan dan merawat larva sampai panen? Ikuti terus videonya. Jangan lupa like and subscribe.